Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa lagi. Hari ini Jumat 18 September 2020 dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah. Kita masih secara online dan kita berdoa Tuhan kiranya akan menolong, menyertai, memberkati kita untuk kembali terus belajar, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi yang masih tidak menentu ini, untuk kita terus mengerti rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan ini. Baik, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Kami berhimpun bersama-sama, sekalipun kami di rumah secara online. Tuhan memberkati berita kebenaran firman-Mu, memberkati dan memberkati untuk kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh terus belajar memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dari awal sampai akhir. Berkati kami hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan ini, dalam kekuatan, kesanggupan, hikmat dan urapan yang daripada Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, singkirkan jauh-jauh dari awal sampai akhirnya, dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan, kembali lagi perenungan dan pembelajaran kita sore hari ini. Saya ambil dalam surat Roma. Surat Roma, kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, ayat firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita. Ya, saya ulangi, ayat firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita tentang dua sifat Allah. Dari sekian banyak sifat Allah, kita tahu ya, Allah mempunyai sifat-sifat sekian banyak tercatat dalam Alkitab. Tetapi dalam ayat ini ada dua sifat Allah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dikatakan yaitu mengenai kemurahannya dan kekerasannya. Kemurahannya dan kekerasannya. Dalam terjemahan sehari-hari, saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari, ayat ini berkata demikian. Perhatikanlah betapa Allah itu baik, tetapi juga keras. Ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Tetapi ia sangat baik terhadap saudara apabila saudara tetap mengasihi dan mempercayainya. Tetapi jika tidak, saudara juga akan dipatahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara sepintas, kita membaca hanya sekedar saja, maka rasanya kok tidak enak kalimat dalam ayat ini. Rasanya tidak enak. Mengapa? Tentu akan timbul pertanyaan. Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu maha kasih. Katanya Tuhan itu maha penyayang. Ya, dan lain sebagainya. Ya, tentang segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentunya kita akan selalu menginginkan, kita akan selalu berharap kemurahan Tuhan dalam hidup ini, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan ini. Itu yang kita rindukan. Ya, dan memang kita yakin Tuhan akan seperti itu bagi kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, melalui ayat ini, mari
kita tidak hanya melihat secara sejauh mata memandang dan melihat, tapi kita akan lebih jauh lagi ke depan. Ya, bahwa melalui ayat ini kita diajar untuk memahami lebih jauh lagi ke depan, lebih dalam lagi. Saya ulangi, kita diajar untuk memahami lebih jauh ke depan dan lebih dalam lagi tentang pemahaman kemurahan Allah, kebaikan Allah, dan kekerasan Allah tersebut. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu memang keras. Ya, sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan salah satu sifat Allah itu memang keras. Ya, sejak dalam perjanjian lama kita lihat, khususnya terhadap umat pilihannya, terhadap bangsa Israel, berapa kali Allah itu keras. Tapi kita melihat lebih jauh, Allah itu keras bukan berarti bahwa dia tidak senang dengan kita. Bukan berarti bahwa dia tidak mengasihi kita atau dia membenci kita. Bukan. Ya. Israel sekalipun mereka tidak taat, mereka seringkali berbuat hal-hal yang Tuhan tidak suka. Allah begitu keras kepada mereka, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Nah, begitu juga buat kita sekarang. Ya, bukan berarti dia tidak senang, dia mengasihi atau membenci kita. Ya, tapi justru sebaliknya. Ya, Tuhan itu keras, Allah itu keras karena Tuhan itu sayang sama kita. Sayang sama kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat ke-6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita, kita diajar oleh Tuhan. Tuhan keras buat kita. Dalam ayat yang ke-10 bagian B, Ibrani 12 ayat 10 bagian B, di sana dikatakan, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Tuhan keras dengan menghajar kita, bukan untuk mencelakakan, bukan untuk merugikan, bukan untuk menjerumuskan, tapi justru untuk kebaikan kita. Dia ingin membawa kita supaya kita jadi baik, kita menjadi setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, untuk itu maka kita harus lebih berhati-hati dalam kehidupan beriman dan jangan main-main dengan kehidupan beriman itu. Ya, untuk itu saya ulangi, kita berhati-hati dengan kehidupan beriman. Jangan main-main dengan kehidupan beriman. Perhatikan juga dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jelas. Galatia 6 ayat 7. Yang ditabur kebaikan menuai kebaikan. Yang ditabur kejahatan, kebencian, ya, kita akan alami itu. Ya. Kita akan dapatkan itu. Nah, itulah kekerasan Allah buat kita. Apa yang ditabur itu yang dituai. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuat sia-sia. Allah itu begitu baik. Melalui karya salib, dia sudah menyelamatkan kita. Itulah kasih karunia Allah. Jangan membuat sia-sia. Jangan membuat mubazir kasih karunia Allah itu. Mari kita tetap junjung dia, kita tetap hargakan kasih karunia Allah itu. Nah, dari dua ayat ini, baik Galatia 6 ayat 7 maupun 2 Korintus 6 ayat 1, saudara-saudara, kita mendapatkan pembelajaran di situ. Kita mendapatkan pembelajaran di situ. Menunjukkan kalau kita tidak taat, kalau kita tidak patuh, kalau kita tidak setia, TPS, ya, taat, patuh, setia, kalau kita tidak seperti itu dalam kehidupan beriman itu, ya, kalau kita tidak taat, tidak patuh, tidak setia dalam kehidupan beriman itu, maka lambat atau cepat, ya, pasti kita akan mengalami kekerasan Allah dalam hidup ini. Ya, tadi dikatakan bagi mereka yang tidak taat, terjemahan sehari-hari, ya, ia sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Ya, kita akan alami kekerasan Allah dalam kehidupan ini. Saya ambil dua contoh. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab mengenai sifat Allah ini, begitu banyak. Ada dua contoh yang saya ambil.
dalam Bilangan pasal yang ke-16. Pertama dalam Bilangan pasal yang ke-16, di sana dikisahkan ada 3 orang, ya, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Ada 3 orang, Korah, Datan, Abiram, yang ketiga-tiganya ini memberontak kepada Musa sebagai pemimpin pada waktu itu dan kepada Tuhan. Ya, mereka memberontak. Mereka tidak menurut, tidak mau taat. Mereka selalu melawan, melanggar. Bahkan mereka melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Apa akibatnya? Apa akibatnya yang mereka alami? Kekerasan apa yang mereka terima dari Tuhan? Dikatakan, saudara baca dalam Bilangan 16 itu, bumi menelan mereka hidup-hidup. Ya, karena mereka tidak taat, mereka memberontak, bahkan melawan Tuhan. Sudahlah melawan Musa, tetapi kepada Tuhan. Bumi menelan mereka hidup-hidup. Bayangkan, ya, karena tidak taat kepada Tuhan, tidak patuh, tidak setia. Bumi terbuka menganga dan mereka masuk lalu ditutup, menelan dengan hidup-hidup. Contoh yang kedua dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Di sana dikisahkan bagaimana Yesus mengusir dengan cemeti. Yesus mengusir dengan cambuk orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Bait Allah dijadikan pasar. Dan bait Allah buat kita itu adalah kita ini, tubuh kita ini, hidup kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Jangan dijadikan pasar. Kita tahu toh pasar itu kayak apa? Keadaan suasana pasar kayak apa? Nah, pada waktu itu orang-orang berjual beli. Dan Yesus mengobrak-abrik semua yang ada di situ. Ya, saudara-saudara, dengan cambuk, dengan cemeti. Itulah kekerasan Allah. Puji Tuhan, mari kita belajar pemahaman ini lebih jauh, saudara-saudara. Dan bagaimana sekarang? Supaya tetap ada dalam kemurahannya. Supaya tetap ada dalam kemurahannya. Ya, bagaimana? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita menjaga kehidupan beriman itu? Ya, supaya kita tetap ada dalam kemurahannya. 2 ayat sebagai penutup, ya, kiranya akan mendorong kita untuk masuk dalam pemahaman, dalam pembelajaran ini, supaya kita tidak mengalami kekerasan daripada Allah, tapi kemurahan Allah, kebaikan, pertolongan, kuasa, mujizat, berkat akan terus nyata dalam hidup ini. Ayat-ayat yang sudah sangat lazim. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Kita tahu Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan supaya kita tetap tinggal dalam Kristus. Untuk mengalami kemurahannya, tetap tinggal dalam Kristus. Jangan lari, jangan keluar, ya, tinggal di dalam Kristus. Ya, sudah sering saya katakan kata tinggal itu manggon, tetap tinggal, tidak bergeser sedikit pun, ada di situ. Ya, dan yang kedua, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, itu. Tetap setia apapun yang terjadi. Sekalipun dalam keadaan sulit, keadaan susah, tetap setia, tetap sungguh-sungguh patuh dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya waktu senang, bukan hanya waktu diberkati, oh terima kasih Tuhan, haleluya. Tapi waktu susah, aduh, ya. Bahkan jadi malas untuk beribadah, jadi malas untuk berdoa. Tidak, tetap setia apapun yang terjadi. Dengan demikian sudah menunjukkan saudara berada di dalam kemurahannya. Dan saudara akan mengalami kebaikan Allah yang luar biasa. Pertolongan, kuasa, dan mujizat itu pasti akan nyata. Bukan kekerasan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan menyayangi kita. Jangan lari, jangan keluar dari sini. Sekalipun rasanya tidak enak. Sekalipun mungkin Tuhan sedang mendidik, menegur, menghajar kita, ya saudara-saudara, memukul kita, belajar berterima kasih.
Sudah sering saya katakan, belajar berterima kasih. Walaupun kita sedang dicambuk, jangan lari, jangan keluar. Ya, karena Tuhan menyayangi saudara. Karena Tuhan mengasihi kita untuk kebaikan kita, supaya kita terus mengalami kuasa, mujizat, berkat, pertolongan Allah. Terus dari waktu datang kepada waktu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan pemahaman pembelajaran ini. Mari untuk kedepannya, ya, tetap setia, sekalipun berulang-ulang kali saudara dengar kata ini, ya, tapi dengan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, kepada saudara jemaat dianjurkan, ya, supaya kita tetap terus, jangan lari dan jangan keluar. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pemahaman, perenungan, pembelajaran firman Tuhan sore hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan pembelajaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami tetap berada di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami tetap berada di dalam kemurahan. Kalau toh kami harus mengalami kekerasan Tuhan, Tuhan memperingatkan kami, Tuhan mencambuk kami, itu adalah untuk kebaikan kami. Karena Tuhan sangat menyayangi kami. Haleluya. Supaya berkat Allah tidak akan berhenti. Terus akan selalu ada dalam hidup ini. Berkati kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Di rumah masing-masing. Hidup mereka, rumah tangga mereka. Bahkan usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar. Allah tetap memberkati. Anak-anak dalam studi sekolah, Allah berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus dalam setiap jam-jam ibadah. Besok hari Minggu Tuhan berikan kesempatan untuk kami datang lagi dalam rumah Tuhan. Bersama-sama kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Di dalam nama Yesus. Apa yang jemaat-Mu perlukan, butuhkan, Allah sediakan dan cukupkan. Masalah, persoalan, Tuhan angkat, lepaskan, berikan kemenangan. Haleluya, hamba-Mu berdoa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sedang menghadapi masalah, persoalan, beban-beban yang begitu rumit, Tuhan tetapkan mereka untuk memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyatakan pertolongan kuasa-Mu, kemenangan itu terjadi. Haleluya. Apapun persoalan masalah, mereka tetap melihat kebesaran kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya di dalam segala sesuatunya. Dan apa yang juga mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan semua korban, persembahan, tatangan, ucapan syukur. Berkati sebagaimana firman-Mu. Begitu juga perpuluhan hak milik Tuhan yang selalu mereka bawa. Hamba-Mu terus berdoa, berkat Allah melimpah. Tingkap-tingkap sorga Tuhan buka dan curahkan. Dengan limpahnya bagi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengar doa dan sembahyang kami dengan segala penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni segala kurang salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman sore hari ini. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.